ya. Silakan Mas. Ya. Di sini ya Mas. Duduknya yang ini kan ada Mas. Baik. Apakah semuanya sudah ya? Sudah, Pak. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik. Baik ya. Kita sudah menanyakan kabar ya. Saya kan belum kenal Masnya. Ya. Nah, Masnya dengan Masnya Mas? Dan saya dengan Mas Faisal, orang-orang biasanya mengenal Faisal. Faisal, Mas Faisal ya. Perkenalkan juga saya Pak Leher. Di sini orang-orang yang punya Pak Leher. Pak ya. Iya. Nah, sebelum ke sini apakah ada kegiatan sebelum Mas Faisal sini? Kegiatan saya sih kuliah Pak, saya kuliah. Terus itu mungkin melakukan aktivitas mungkin olahraga sih Pak. Habis kuliah olahraga terus makan di sini. Masa kuliah? Ya. Kuliah, tapi juga berarti punya bisa dikatakan hasilnya olahraga. Ya, jadi dikatakan saya olahraga sih. Hasilnya olahraga ya. Semua olahraga sekali. Oke, yang ada kuliah gimana? Saya kuliah di PGRI di Buana. Di Surabaya. Surabaya. Prodi apa ya? Saya ambil prodi bimbingan dan posting. Oh, sama-sama BK. Tapi semester berapa Mas? Sekarang masih semester 5. Semester 5. Oh, kalau gitu sudah 2 tahunan gitu ya? Ya, sudah tahun sedikit. 2 tahun lebih ya? Ya, Sudah lama ya? Ya. belum lama kita. Tahun 2022 Ya, sekarang. Nah, selama ini berarti kesibukannya setelah kuliah berarti olahraga gitu. ya untuk semester ini sebenarnya kuliah Berarti ada yang mendorong untuk olahraga itu. ada sih Pak. Oh. Biasanya olahraganya apa aja? Saya sih biasanya mungkin lari, terus mungkin kalau renang, terus semua sih Pak, semua orang suka kecuali yang aneh-aneh. Oh iya, berarti semua olahraga itu suka. Gitu. Sebelum itu maksudnya saya terima kasih kepada Mas karena sudah mau datang ke sini saya. Mungkin apakah ada hal yang ingin diceritakan sama saya? Iya Pak, jadi saya sebutin waktu kesini tuh karena saya ada masalah. Masalah saya itu belakangan ini tuh kayak terganggu gitu Pak, sama mungkin bisa dikatakan kita ini fobia atau trauma ya Pak. Saya tuh takut sama serangga, tapi serangganya itu lebih ke kecoa gitu. Oh berarti spesifik serangganya itu ke kecoa. Ya, semuanya tuh takut sih Pak sama serangga, tapi terutama kecoa. Takut banget sama kecoa. Takut pada kecoa. Tapi rata-rata serangga lain juga ada yang sama. Tapi Biasa saja. Baik, sebelum masuk ke tahap inti ya Mas. Di sini kita akan melakukan proses konseling. Sebelum itu maksudnya apakah mengerti apa itu konseling? belum Pak, ini pertama kali. Jadi pertama kali ya. Saya akan jelaskan dulu ya Mas. Untuk apa itu konseling. Nah, konseling sendiri adalah proses di mana pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseling untuk membantu menyelesaikan masalah si konseling atasnya. Konselornya itu saya. Perlu diingat juga konseling ini yang menyelesaikan itu Masnya. Jadi saya hanya fasilitator saja yang menjalani terpecahnya masalah Masnya. Hanya membimbing aja gitu. Di sini konseling juga ada batasan waktu setiap sesi konseling. Biasanya itu 30 sampai 40 menit. Mungkin Mas mau kembali 30 menit aja sih Pak. 30 menit aja ya? Nah juga tidak hanya cukup di satu sesi pertemuan saja, masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah Masnya. Mungkin saya kan free di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah itu Masnya mau milih di hari apa? Hari Sabtu aja. Sabtu. Ya.
Sabtu biasanya jam berapa? Itu malam mas. Malam. Untuk keselanjutannya kita bicarakan di via WhatsApp. Nanti saya beri nomor saya. Nah, baik, lanjut ke pembahasan yang tadi. Pembahasan tadi itu maksudnya takut serangga ya? Nah, takut serangga itu gara-gara mungkin sejak dari kecil sih Pak, mungkin ada nama dari kecil. Itu apa ya? Gimana sih? Saya waktu SD itu ya, saya waktu SD itu saya masak sama kakak saya gitu, di dapur rumah saya. Itu masak kan, itu awalnya itu baik-baik aja Pak, malam hari ya, itu baik-baik aja lah. Jelas orang yang biasanya masak, saya nggak masak memang, tidak masak. Jadi saya masak sama mas, masak mie. Waktu itu masak mie, awalnya itu baik-baik aja, tapi awalnya saya nggak tahu kecoak Pak, atau sangat kecoak gitu. Ada hewan namanya kecoak itu saya nggak tahu sebenarnya. Terus tiba-tiba itu ada hewan muncul itu di sampah gitu, terus keluar sampah muncul. Terus saya tanya ke kakak saya, tadi itu apa? Terus dari situ kakak saya itu bilang itu kecoak. Terus saya udah lihat bentuk hewannya itu kayak udah beli gitu Pak. Oh, kayak parah gitu. Terus dari situ saya awalnya biasa aja, tapi kayak beli biasa kayak dia orang umumnya gitu. Terus tiba-tiba kecoak itu terbang ke wajah saya Pak. Oh, langsung ya ke wajah masnya itu ya? Nanti saya panik banget. Saya kan teriak, mau masuk ke perut saya. Terus di situ mas saya sama itu sampai orang tua saya itu keluar, kaget kan. Dari itu malah mati banget, kaget terus. Ya itu terus turun saya. Berarti siapanya bisa SD ya? Bisa SD. Berarti maksudnya ini takut itu karena ya ada suatu kejadian di SD pas waktu SD itu, maksudnya itu masak-masak di malam hari bersama kakaknya. Nah itu ada kecoak yang keluar dari sampah gitu. Nah kecoak itu terbang ke mukanya masnya, malah mau masuk ke mulut karena masnya itu kaget gitu, teriak gitu. Nah saya mas dulu kan masnya sudah cerita kan, dulu kan masnya pernah kecoak itu terbang ke arah mukanya masnya, hampir masuk ya. Apakah hanya itu, hanya faktor itu yang membuat masnya itu takut kepada kecoak? Ada lagi sih Pak, itu kejadiannya itu pas saya SMA. Pas saya SMA itu saya tidur seperti biasa. Itu seperti biasa, kayak ada yang susah itu tidur gitu. Lah, saya tidur, ada satu hari itu tidur, habis itu saya bangun itu ada kecoak itu di benar-benar di dada saya, saya. Dan itu saya kayak udah mencium bau gitu Pak. Itu bau itu bau apa kayak mana gitu. Terus itu kecoak itu apa? Ternyata itu bau saya. Terus itu saya langsung kaget dengan saya dengan Pak istri setelah teriak-teriak. Terus habis itu dipanggil kakak saya di sebelah kamar saya. Terus itu ditutup pintunya, terus saya nggak tidur kamar itu selama mungkin seminggu atau 2 minggu saya tidur di ruang tamu. Saya benar-benar sejak saat itu saya benar-benar takut banget saya. Berarti semenjak masnya itu tidur itu bangun-bangun jadi ada kecoak ya dari masnya, sampai masnya itu mencium bau kecoak gitu, dan masnya teriak-teriak gitu, teriak di situ ada ya dari kakak gitu untuk membantu masnya untuk menyingkirkan kecoak, sampai masnya itu trauma ya. Jadi trauma sampai trauma gak mau tidur di kamar sama 1 minggu, tidur di ruang tamu gitu, menghindari kamarnya masnya itu tiba-tiba ada kecoak gitu. Di sini kan Apa? setelah cerita tadi apakah ada jenis? Mungkin ada sih Pak, pas saya
eh, di desa saya kan ada kayak fogging gitu kan Pak, fogging tahunan gitu kan. Iya. Nah, pas ada fogging itu saya itu nggak sadar kalau misalnya itu buat serangga juga. Oh iya. Padahal yang saya pikir itu fogging itu cuma buat nyamuk aja gitu. Nah, ada itu hari itu fogging, misalnya itu kan foggingnya udah selesai ya. Besoknya udah nggak ada. Nah, saya masuk rumah saya. Tiba-tiba saya ke belakang kan, saya ke belakang itu gitu banyak banget gitu. Mungkin itu bisa ada ratusan gitu. Enggak. Ketika saya ada di situ saya benar-benar kayak udah bisa geli pengen muntah. Jadi saya benar-benar udah dapat terus dari situ ya yang saya lakukan sama kayak yang saya ceritakan tadi pas waktu saya di SMA. Saya tidur pipi saya itu selama 1 minggu. Oh, berarti maksudnya itu langsung menghindar ya? Menghindar ke tempat yang dimana itu menurut masnya itu tidak ada kecoa. Nah itu kejadian itu sampai berarti setelah kejadian fogging itu banyak kecoa itu di rumahnya masnya. Dan masnya itu merasa oh kecoa di rumah itu terlalu banyak gitu. Sampai masnya itu menghindar dari rumahnya masnya sendiri. Nah dari cerita tersebut apakah ada hal lain yang membuat masnya takut? Sudah disampaikan. Berarti rasa trauma itu dialami masnya itu berkali-kali ya? Rasa trauma bertemu dengan kecoa itu berkali-kali sampai masnya itu sampai sekarang itu tetap kalau ada kecoa meskipun satu gitu ya, meskipun satu itu masnya tidak takut gitu sama kecoa. Apa yang masnya lakukan ketika masnya itu sekarang bertemu kecoa? Sekarang, Iya, sekarang masih sama seperti dulu. Sekarang masih kayak panik, masih takut, masih lari, pasti teriak, ya tadi sama. Ya itu dua aja, takut sampai sekarang. langsung lari Sekarang kita sejauh ini. Oh iya. Dari sekarang ya Pak? Dari dulu sampai sekarang lah intinya seberapa ketakutan itu apakah meningkat atau mungkin sekarang mungkin lebih berani gitu? Apakah sekarang lebih sama-sama saja dari dulu atau lebih berani? Sekarang sedikit lebih berani tapi sama aja, masih takut sedikit. Dulu itu benar-benar takut banget gitu. Kalau ada kecoa dikit itu udah benar-benar kabur gitu. Kayak misalnya ada kecoa dulu di kamar saya gitu. Terus saya mau sih tidur luar. Mbak saya kemana? Sekarang mungkin tidurnya itu udah berani tidurnya mungkin di ruang tamu, nggak setak. Masih dulu sampai parah ya. Tapi sekarang lebih berani karena masnya itu bisa menghindar dari insting masnya itu ingin menghindar dari jadinya kabur ke mana gitu. Berarti sekarang berani. Nah berarti perilaku tadi kan masnya menghindar ya, lebih ke arah menghindar. Nah selain kecoa mungkin ada serangga yang hampir mirip kayak kecoa. Bagaimana masnya menghadapi? Mungkin biasa aja sih kayak kumbang itu biasa. Terus biasa juga menakutkan kecoa. Kayak kecoa itu benar-benar saya ngomong takut banget, nggak bisa. Berarti dengan serangga lain itu agak berani. Iya, berani berarti ya. Kecuali dengan kecoa itu ya. Nah, ketika masnya dihadapkan di suatu tempat itu, nah tempat itu pasti kayak banyak kecoa, kayak tempat sampah gitu. Apa yang masnya lakukan? Kabur sih Pak, pasti saya kabur karena saya kalau udah cium bau kecoa itu saya itu udah benar-benar pas pada banget. Soalnya apa ya? Hidung saya mungkin sensitif di kecoa gitu Pak, jadi kan baunya itu benar-benar khas banget gitu. Jadi kalau ada bau itu saya itu udah benar-benar
waspada, udah siaga satu untuk cari gitu di mana serbangan ini gitu. Takutnya itu kan apa tiba-tiba terbang kemana takut juga. Berarti masnya juga pernah tidak ada sesuatu khas gitu dari kecoanya itu bau. Nah, bau itu ketika masnya berada di suatu tempat yang kayak ada bau tersebut, itu masnya langsung waspada gitu. Waspada menghindar juga ketika ada ya pengelolaan kecoa gitu. Iya. Baik, selanjutnya ketika masnya dihadapkan oleh kondisi di mana masnya itu berhadapan dengan kecoa, mungkin ada kelebihan gitu mas dari masnya menghindari dari situasi tersebut. Mungkin sekarang saya dulu itu pasti akan lari kan Pak. Dan saya sekarang itu lebih memastikan dulu apakah itu kecoa atau enggak. Jadi mungkin saya lebih sedikit lah. Jadi menurut saya lebih berani daripada dulu. Tapi kalau misalnya itu kecoa pasti saya lari. Berarti kayak semisal ini kayak tempatnya ada kecoa, tapi nggak setakut dulu langsung kabur gitu ya. Dulu kan kabur, nah sekarang itu maksudnya itu sedikit agak berani ya. Walaupun kalau misalnya dihadapkan langsung dengan kecoa, masnya itu langsung kabur. Nah, selanjutnya motivasi apa yang membuat masnya keluar dari ketakutan yang berlebihan atau fobia dari kecoa? Saya kan sering banget sharing sama teman-teman saya Pak. Dari teman kampus atau teman kita saya itu saya udah besar takut sama kecoa, bukan orang tua saya udah besar. Jadi motivasi yang saya keluar dari tempat itu ya mungkin ini Pak, apa saya ingin berani sama kecoa sama teman-teman saya. Berarti masa itu ingin lebih berani menghadapi kecoa karena ya melihat dari teman-teman itu berani dengan kecoa ya dari bukan diajarkan ya sebuah olok-olokan dari bahkan orang tua ya, bahkan orang tua itu kenapa tanya-tanya kenapa kamu itu masnya itu masih takut dengan kecoa. Jadi situ, nah dalam kontrol diri masnya ketika saya itu dihadapkan dengan kecoa, apa yang kayak sebuah pertahanan dari masnya itu menghindari ketika dihadapkan dengan kecoa. Kalau saya sih pasti takut Pak. Berarti kan belajar itu? Iya, tapi benar-benar saya takut. Oh, berarti kalau sudah dihadapkan dengan kecoa itu langsung takut. Iya. Nah, itu biasanya masnya dari dulu sekarang berani ya. Nah, dari lingkungan masnya apakah ada yang mensupport masalah itu keluar dari permasalahan itu? Banyak Bapak, support itu banyak banget. Entah itu di lingkungan keluarga saya, di pertemanan saya itu semua support. Ya kayak ayo berani mas serangga ini kecoa gitu Pak. Teman-teman saya ya support itu, saya ayah saya juga support, bahkan teman-teman saya support. Banyak yang saya misal ini cuma kecoa gitu, nggak bakal ngapain. Nah, dari lingkungan masnya itu kan sudah mensupport masnya. Nah, itu masnya dapat support dari lingkungan masnya, dari teman-teman dekat, habis itu dari keluarga. Kan katanya itu cuma kecoa biasa gitu. Ngapain harus takut gitu katanya itu. Apakah masnya itu merasa lebih takut tetap takut gitu mas? Apakah tetap takut atau tidak? Tetap takut sih Pak. Saya meskipun ada support orang support saya kayak ayo ini cuma serangga, tapi saya tetap benar sampai kecoa itu sudah membuat saya benar trauma banget. Dari saya
masuk mulut itu benar-benar udah enggak Iya. logis sih Pak, udah benar bikin saya terlalu berat. Berarti ketika melihat kecoak itu maksudnya sudah terbaik-baik gitu ya, dari kejadian dulu gitu, jadi langsung takut gitu mas. Nah, habis itu baik dari yang bisa saya simpulkan dari cerita masnya tadi, saya simpulkan bahwa masnya itu ketakutan terhadap kecoak, ketakutan tersebut dari faktor-faktor dari dulu ya, dari kecil itu. Semenjak masnya itu pertama itu dari SD. Nah SD itu masnya itu ada kecoak yang terbang ke mukanya masnya. Nah itu kecoaknya hampir ke mulutnya masnya. Nah yang kedua waktu SMA masnya itu tidur. Nah tidur itu ada kecoak di dadanya. Di dadanya masnya gitu, ada kecoak di dadanya masnya, sampai masnya itu mencium bau kecoak. Nah semenjak itu masnya juga langsung hindar dari tempat yang ada kecoaknya, seperti di kamar tadi. Masnya langsung nggak mau tidur di kamar selama 1 minggu. Nah yang selanjutnya masnya juga ada trauma dari ketika fogging itu di rumah masnya itu ada ketika selesai fogging itu masih di rumah masnya itu banyak sekali kecoak, sehingga masnya itu langsung shock gitu, langsung jijik gitu ketika melihat kecoak yang banyak di rumah masnya selesai fogging. Nah setelah itu masnya juga langsung menghindar dari rumah masnya sendiri, padahal masnya menghindar, tidak tidur di rumahnya masnya selama 1 minggu gitu. Nah, dan juga ketakutan masnya itu berarti disebabkan beberapa trauma-trauma tadi yang berulang gitu. Jadi ketakutan tersebut itu bertambah gitu. Selanjutnya dulu mungkin masnya sangat takut dengan kecoak, sehingga ketika di tempat yang banyak kecoak atau ada bau kecoak masnya itu langsung kabur. Mungkin sekarang masnya itu lebih berani ketika ada di tempat di situasi banyak kecoak ataupun masnya mencium bau kecoak, masnya itu memastikan dulu apakah itu benar-benar kecoak atau tidak. Nah tapi masnya itu ketika bertemu dengan kecoak masnya itu tetap langsung kabur gitu. Nah dari yang saya simpulkan tadi, apa tujuan mas yang mendorong masnya untuk keluar dari masalah ini? Apa tujuan masnya dari yang ingin didapatkan masnya dari konseling kali ini? Tujuan saya sih mungkin saya pengen lebih berani Pak sama kecoak. Terus saya juga pengen kayak orang-orang pada umumnya juga, yang dimana orang-orang itu biasa gitu loh Pak, kayak lihat kecoak itu biasa, gak merasa takut, gak merasa jijik gitu. Terus mungkin kayak misal apa ciuman saya kayak ada kecoak itu saya juga benar-benar takut baru ya sadar gitu. Kayak orang pengen kayak biasa juga kayak ada kecoak itu saya biasa, bisa lebih berani, saya bisa menghadapi gimana kondisi seperti itu. Saya beraninya itu kayak ya mungkin berani menurut saya itu kayak tidak kabur, tidak takut dan tidak stres. berarti maksudnya itu tidak histeri, ingin berani menghadapi ketika bertemu kecoak, menggunakan ketakutan masnya, sehingga ketika bertemu dengan kecoak itu masnya tidak histeris ataupun kabur gitu, dan lebih tenang kalau misal di mana tempat itu ada kecoak gitu. Nah, baik, dari cerita yang sudah diceritakan masnya tadi yang sudah saya simpulkan, dan kita sudah menetapkan tujuan dari proses konseling kali ini, yaitu masnya kan ingin lebih berani ketika menghadapi kecoak, berani menghadapi histeris. Nah, saya ada teknik yang cocok untuk menghadapi masalahnya. Nah, teknik tersebut adalah desensitisasi sistematis atau disingkat dengan DS. Nah, teknik DS ini
teknik di mana kita akan menghadirkan hierarki kecemasan. Dan hierarki tersebut adalah di mana situasi kecemasan tersebut itu muncul. Dengan cara itu maka sedikit-sedikit akan lebih berani dengan kecoak dan menghadapi kecoak. Teknik tersebut kita yang pertama akan menentukan hierarki kecemasan, menentukan hierarki kecemasan dan menentukan skala seberapa kecemasan tersebut itu levelnya berapa gitu. Nah yang pertama masnya ini situasi apa yang membuatnya masnya itu takut banget dari itu? Situasi di dapur, di ruangan yang sempit itu di ruangan yang kotor lah, kumuh itu Pak, itu saya takut. Berarti di dapur ya? Di dapur tempat yang kumuh. Nah, selanjutnya apa situasi apa kita ya kayak mengganggu kecoa atau mengganggu situasi apa yang mungkin di sampah, saya lihat sampah-sampah di selokan lah, di selokan atau sampah itu? Iya, selokan atau sampah itu saya takut juga. Berada di tempat itu. Jadi masnya berada di tempat sampah atau selokan. Lalu ketika melihat kecoa, saya kalau melihat kecoa itu skala mungkin 8 kayaknya. mau sampai 10 melihat kecoa langsung. Nah, mungkin jarak berapa meter? Mungkin 2 meter itu 2 meter takut. Berarti 2 meter sudah takut ya? Jadi ketika 5 meter masih Ya, memang kan jauh Pak. Iya jauh, berarti tidak jelas. Nah, tadi di dapur ya, di dapur atau tempat yang umum seperti di dapur gitu, ruang sendiri. Nah itu masnya kasih skala berapa? Di dapur, kalau di dapur itu 9/10. 9/10. 9. Berarti di tempat sampah atau sholat? 8. 8. Itu melihat kecoa gambar itu ini ya dekat gitu. Kalau tidak dekat ya, kalau tidak dekat itu mungkin 9. Habis itu melihat jarak sekitar berapa meter gitu. Itu data saya. Oh berarti udah kalau dekat mungkin kaget langsung juga. Iya. Kalau 2 meter langsung. Iya. Oke, 10. Nah, kita sudah menemukan skala ketakutan dari skala hierarki ketakutan manusia dari 8 menjadi 8, 9, 9, 10. Nah, sekarang apakah ada tempat yang membuat Mas itu relax gitu? Apa situasi apa yang membuat Mas di mana Mas itu merasa relax gitu? Di pantai, di laut. Di pantai. Di pantai. Iya. Jadi Mas itu merasa relax ketika Mas berada di pantai. Baik, sekarang kita sudah menemukan beberapa hierarki kecemasan Masnya, ketakutan ya, ketakutan kecoa. Ada 4 dan skalanya 1 sampai 10 ada 9, 8, 9, 10. Nah, kita sudah menentukan di mana Masnya itu
saya didahulukan pada di mana kondisi masnya itu merasakan dan rileks gitu dalam tempatnya. Nah sekarang tahap selanjutnya kita akan relaksasi dan selanjutnya menghadirkan hierarki kecemasan masnya, ketakutan masnya tadi ya. Nah, sebelum relaksasi saya akan memberitahu bahwa ketika nanti saya memberikan hierarki kecemasan masnya atau ketakutan masnya. Ketika masnya merasa tidak nyaman ataupun merasa cemas itu, masnya bisa mengatakan apakah di sini Bang. selanjutnya coba duduk dengan santai, letakkan tangan senyaman mungkin. Nah sekarang tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi. Baik, sekarang masnya perlahan menutup mata. Nah, sekarang masnya bayangkan berada di pantai yang sangat indah. Nah, di pantai tersebut masnya berjalan-jalan di tepi pantai di bawah pohon-pohon kelapa yang sangat indah dan melihat birunya laut dan ada angin sepoi-sepoi yang menerpa masnya. Lalu ketika masnya berjalan, masnya melihat ada tempat sampah yang sangat indah. Lalu masnya lagi berjalan. Masnya coba berada di pantai, menikmati bentuknya pasir pantai yang sangat putih, dan setelah masnya lari, masnya juga melewati tempat yang sangat kumuh dan masnya mengira di situ ada kecoa. Dan masnya lanjut berjalan mengelilingi pantai yang sangat indah. Dan masnya di situ membeli air kelapa untuk menikmati indahnya pantai. Ketika masnya melihat kecoa. Nah, setelah masnya melihat kecoa, masnya menghindar dan lanjut mengelilingi pantai dengan aliran kecil, menginjak putihnya pasir, lembutnya pasir. Dan setelah itu ketika masnya melihat kecoa dengan jarak 2 meter. Baik, masnya langsung menghindari, lanjut berlari. Ketika tiba-tiba masnya melihat kecoa dan kecoa tersebut terbang ke arah masnya. Masnya lanjut berlari di tepi pantai. Lalu masnya berada di samping tempat sampah yang sangat kumuh. Lalu masnya lanjut mengelilingi pantai yang sangat indah, menikmati angin dan melihat birunya air laut. Dan ketika masnya melihat kecoa dengan jarak 2 meter. Lalu masnya lanjut berjalan mengelilingi pantai. Ketika masnya tadi melihat kecoa, lalu kecoa tersebut terbang ke arah masnya. Lalu masnya lanjut berjalan-jalan ke tepi pantai, sambil menikmati minum air kelapa yang sudah dibeli masnya tadi. Lalu ketika masnya berada di tempat yang kumuh, berada di tempat sampah atau selokan, dan masnya lanjut ke
bibir pantai untuk menikmati dari pantai. Seketika masnya melihat kecoak. Dan kecoak itu terbang ke arah masnya. Baik, sekarang buka mata masnya secara perlahan. Baik, bagaimana rasanya setelah proses ini? Setelah saya kemudian saya agak bisa lebih beraninya di mana yang dulu itu saya takut di jarak 2 meter tuh saya udah takut pada kecoak, itu sekarang agak lebih berani. Terus kemudian mungkin saya masih takut yang dimana kecoak terbang itu saya masih agak takut. Ya, mungkin konseling ini kan juga tidak cukup dengan 1 kali. Mungkin kita akan konseling di pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan teknik ini lagi. Nah, di sini punya sudah menunjukkan sudah 30 menit ya Mas. Nah, proses konseling ini, dan jangan lupa untuk konseling selanjutnya ya. Nah, sekarang apa yang bisa Mas Faisal ini dapatkan dari tes ini? Yang saya dapatkan dari meninggal ini, saya agak lebih berani dikit, saya mungkin agak lebih berani. Menurut saya kalau misalnya saya ada dihadapkan dengan kecoak dengan jarak mungkin 2 meter, mungkin saya lebih berani dikit. Berarti sebelumnya jarak 2 meter pun sudah takut ya Mas dengan kecoak. Ya. Itu sudah 30 menit ya Mas. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya di hari Sabtu di malam hari, nanti Masnya bisa kontak dengan saya. Nah, terima kasih sudah mengikuti tuntutan konseling pada hari ini. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.